Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Mutamam MED selaku dosen mengampu mata kuliah TKM kelas C serta teman-temanku yang saya banggakan. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Aziz dengan nomor NIM 2120173. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas UTS mata kuliah TKM, yaitu ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. 4 poin besar yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai mengapa sih TKM itu perlu dipelajari. Yang kedua tentang sejarah TKM. Yang ketiga siapa sih 5 ahli TKM di Indonesia. Dan yang terakhir sejauh mana TKM yang saya ketahui. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan materi tersebut yang sudah saya rangkum, yang sudah saya jadikan sebuah slide di sini. Yang pertama yaitu mengenai definisi TKM. Istilah manajemen merupakan usaha atau tindakan untuk mencapai tujuan yang merupakan sistem kerjasama dengan melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, dan sumber daya lainnya. Jadi manajemen itu adalah salah satu usaha atau tindakan yang di dalamnya itu untuk mencapai tujuan yang melibatkan semua aspek secara optimal atau kontribusi dari orang-orang, dana, ataupun sumber daya lainnya. Sedangkan istilah quality yang berarti mutu atau kualitas secara umum diartikan sebagai proses yang terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Jadi quality itu bisa diartikan sebagai proses yang di dalamnya itu dilakukan untuk memperbaiki keluaran yang sudah dihasilkan. Secara umum, pemahaman terhadap mutu bukan sekedar atribut produk atau layanan, namun lebih dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari mutu dan dapat dinilai secara berkelanjutan. Jadi secara umum itu, pemahaman dari mutu bukan hanya sekedar pelayanan sebuah produk atau sebuah layanan ataupun sebuah jasa, namun di dalamnya juga dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari mutu yang dapat dinilai secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu sejarah perkembangan TKM. Total Quality Management atau TQM merupakan sebuah konsep dengan budaya, sikap, dan struktur organisasi menjadi bagian dari suatu perusahaan. Jadi TQM itu merupakan sebuah konsep, budaya, sikap, dan struktur yang di dalamnya itu menjadi bagian dari suatu perusahaan atau organisasi yang berusaha untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan jasa yang memenuhi atau melebihi kebutuhan, yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah produk atau pelayanan jasa yang dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan mereka dengan melibatkan manajemen dan seluruh karyawan melalui perbaikan terus-menerus dan mengurangi kerugian akibat praktik pemborosan dan pembuangan serta cacat. Nah, yang mana di dalamnya itu dapat melibatkan semua karyawan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian praktik, pemborosan, pembuangan, dan cacat. Yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Asal-usul quality management atau mutu atau TQM bermula dari pendekatan W. Edward Deming terhadap manajemen. Pendekatan ini diperkenalkan
ke dalam industri Jepang pada saat itu, yaitu pada tahun 1950 dengan banyak keberhasilan. Nah, jadi asal-usul TQM atau Total Quality Management itu berasal dari pendekatan Edward Deming terhadap perusahaan yang ada di Jepang pada tahun 1950-an dan mendapatkan banyak keberhasilan. Fokus utama Total Quality Management atau TQM dan pendekatan terkait berada atau terfokus pada pelanggan. Jadi TQM ini pendekatannya itu terfokus pada pelanggan. Terlihat Total Quality Management ini berjalan tidak selalu di atas angin. Ada saat TQM itu baik dan ada pula di luar dari rencana. Jadi tidak selamanya TQM itu berjalan dengan mulus atau sesuai rencana. Ada kalanya TQM itu banyak memiliki atau mengalami ombang-ambing. Yang selanjutnya yaitu perbedaan TQM dengan metode manajemen lainnya. Menurut Fandi dan Anastasia, bahwasanya ada 4 perbedaan pokok antar TQM dengan metode manajemen lainnya. Jadi menurut Fandi dan Anastasia itu ada 4 perbedaan pokok antara TQM dan manajemen lainnya. Yang pertama yaitu asal intelektualnya sebagai besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu-ilmu sosial. Sementara itu dasar teori dari TQM adalah statistika. Jadi dasarnya itu bahwasanya kalau manajemen itu asalnya dari intelektualnya sebagian besar itu berupa teori. Sedangkan TQM sendiri itu sebagian besar yaitu menggunakan statistika. Yang kedua, sumber inovasinya bila sebagian besar ide dan teknik manajemen bersumber dari sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka. Maka inovasi TQM sebagian besar dihasilkan oleh para pionir yang pada umumnya adalah insinyur teknik dan industri dan ahli fisika. Nah, perbedaannya juga terdapat pada inovasinya. Kalau manajemen biasa itu biasanya sumber sebagian idenya itu dari sekolah bisnis ataupun dari perusahaan konsultan manajemen. Akan tetapi kalau TQM itu sebagian besar dihasilkan oleh para pionir dan pada umumnya adalah insinyur teknik dan ahli fisika. Yang ketiga yaitu asal negara kelahirannya kebanyakan konsep dan teknik dalam manajemen keuangan, pemasaran, manajemen strategi, dan desain organisasi berasal dari Amerika Serikat dan kemudian tersebar luas ke seluruh dunia. Jadi kalau manajemen biasa itu awal mulanya itu berasal dari Amerika Serikat, kemudian tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Sebaliknya TQM semula berasal dari Amerika Serikat, kemudian lebih banyak dikembangkan di Jepang. Jadi kalau TQM sendiri asalnya dari Amerika Serikat, kemudian dikembangkan lagi di Jepang. Sedangkan manajemen itu asalnya dari Amerika Serikat, kemudian disebarluaskan di seluruh dunia. Jadi perbedaannya sudah sangat jelas sekali. Kemudian yang keempat yaitu proses diseminasi atau penyebaran sebagian besar manajemen modern bersifat hierarkis dan top down. Dalam implementasi TQM, penggerak utamanya tidaklah Universitas Sumatera Utara selalu CEO, tetapi seringkali malah manajer departemen atau manajer divisi. Jadi perbedaannya sangat jelas bahwasanya kalau manajemen biasa itu penyebarannya melalui sebagian besar modern yang bersifat hierarkis, sedangkan TQM itu sendiri melalui berbagai departemen atau manajer divisi. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip TQM. Untuk bisa menerapkan Total Quality Management atau TQM
dengan baik diperlukan beberapa prinsip dan komponen yang harus dipenuhi, sehingga manajemen mutu terpadu ini dapat diukur tingkat keberhasilannya. Prinsip-prinsip dari manajemen mutu menurut Usman 2009 itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, yang kedua respek terhadap semua orang. Setiap sumber daya dalam organisasi adalah memiliki potensi. Yang ketiga kepemimpinan atau leadership. Yang keempat yaitu perbaikan secara terus-menerus. Jadi menurut pendapat Usman bahwasanya prinsip dari manajemen quality mutu itu ada 4 seperti yang sudah tadi yang saya sebutkan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik TQM. Berdasarkan beberapa definisi dan prinsip-prinsip dari Total Quality Management atau TQM, Nawawi 2005 mengemukakan tentang beberapa karakteristik dari TQM sebagai berikut. Bahwasanya menurut Nawawi itu ada beberapa karakteristik, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Yang kedua, memiliki obsesi tinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang keempat, memiliki komitmen untuk jangka panjang. Dan yang kelima, membutuhkan kerjasama yang baik di dalam tim. Itu adalah pandangan menurut Nawawi. Selanjutnya yaitu mengenai siapakah sih ahli TQM di Indonesia. Itu yang pertama ada Bapak Nasution, yang kedua ada Bapak Tijiptono, yang ketiga ada Bapak Gaspers, yang keempat ada Bapak Simamura, dan yang terakhir adalah Bapak Ibrahim, yang mana orang-orang tersebut adalah salah satu dari orang yang ahli TQM yang ada di Indonesia. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari TQM? Karena dalam sebuah TQM itu di dalamnya itu sangatlah penting dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi, yang mana di dalamnya itu ditujukan untuk memberikan sebuah pelayanan ataupun jasa, dan di dalamnya itu juga mengaitkan sebuah produk yang unsurnya itu dapat dinilai secara terus-menerus dan dapat menjamin sebuah perusahaan dan sebuah organisasi itu agar dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya dan mengalami sebuah peningkatan dan memberikan sebuah pelayanan yang baik terhadap masyarakat maupun terhadap pelanggan. Jadi itulah kenapa kita harus mempelajari TQM atau Total Quality Management. Dan sejarahnya pun sangat banyak sekali, dan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan sejarah dari TQM itu sendiri, serta ada 5 ahli di Indonesia terkait yang ahli TQM itu ada Bapak Nasution, Tijiptono, Gaspers, Simamura, dan Ibrahim. Yang selanjutnya yaitu materi TQM apa sih yang sudah saya ketahui. Itu ada beberapa materi terkait dengan TQM atau Total Quality Management yang sudah saya pelajari dan sudah saya pahami, bahwasanya dalam karakteristik TQM itu mempunyai beberapa fokus ataupun beberapa karakteristik yang harus selalu dijaga. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Maksudnya yaitu dalam sebuah TQM itu kita harus selalu memperhatikan pelanggan kita, baik itu pelanggan yang internal maupun pelanggan yang eksternal. Kita itu tidak harus memandang bahwasanya itu pelanggan internal harus dilayani dengan baik, kalau pelanggan eksternal dilayani tidak baik. Bukan seperti itu, akan tetapi semua pelanggan, entah itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, itu kita harus melayani sebaik mungkin. Karena tujuan dari TQM itu atau karakteristik dari TQM itu salah satunya yaitu memberikan sebuah kepuasan kepada seluruh pelanggan,
baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu memiliki obsesi tinggi. Jadi bahwasanya 3M itu memiliki sebuah tujuan yang sangat tinggi terhadap kualitas, yang mana di dalamnya itu tujuannya untuk meningkatkan sebuah kualitas sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi itu sendiri. Jadi sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan itu sangat membutuhkan yang namanya 3M, yang mana tujuannya itu untuk memberikan pelayanan atau jasa terhadap pelanggan, yang di dalamnya itu juga mempunyai tujuan atau obsesi yang lebih tinggi terhadap mutu dan kualitas sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu menerapkan sebuah 3M, itu segala aspek, entah itu permasalahan, entah itu pengambilan keputusan, itu semuanya menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi tidak hanya sekedar memutuskan atau memecahkan masalah dengan semena-mena, tapi juga mempunyai prinsip ataupun dasar untuk mengambil sebuah keputusan atau pemecahan sebuah masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, inilah sangat penting dalam sebuah 3M ataupun karakteristik yang harus dimiliki dalam 3M. Kemudian ada bahwasanya memiliki komitmen untuk jangka panjang. Jadi 3M ini tidak hanya berlaku hanya sekali saja, akan tetapi berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Istilahnya dalam 3M itu mempunyai atau mengharuskan untuk melakukan sebuah perbaikan terus-menerus agar kualitasnya itu selalu baik dan terjaga, bisa dinilai oleh setiap orang ataupun bisa sebagai bahan evaluasi dari sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi itu sendiri demi menunjang kualitas dan mutu perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu membutuhkan kerjasama yang baik di dalam tim. Jadi 3M itu tidak akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan atau diterapkan oleh satu pihak saja. Akan tetapi 3M ini dapat berjalan dengan baik itu apabila dilaksanakan dengan tim atau bekerja sama. Jadi berbagai komponen atau kontribusi dari berbagai pihak itu sangat dibutuhkan dalam sebuah 3M. Jadi sumber daya yang ada di 3M itu hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin. Entah itu pendapat dari semua karyawan ataupun sumber daya yang melibatkan dana ataupun sumber daya lainnya itu sama-sama saling terintegrasi dan saling berkaitan satu sama lain. Mutu quality atau 3M ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka esensi atau relevansinya atau urgensinya itu akan kurang. Jadi semua sumber daya yang terkandung atau terhubung dalam sebuah 3M itu harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Karena tujuan keseluruhan dari 3M adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. 3M juga membutuhkan integrasi semua aspek bisnis dan fokus pada kebutuhan pelanggan dan proses organisasi. Dan yang terakhir yaitu 3M melibatkan semua karyawan dalam peningkatan yang terorganisir di seluruh perusahaan. Komunikasi, data, dan strategi yang efektif digunakan untuk menggabungkan aktivitas dan budaya ke dalam organisasi. Mungkin itu saja 4 poin yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai mengapa sih 3M itu perlu dipelajari, kemudian sejarah tentang 3M, 5 orang ahli 3M di Indonesia, dan sejauh mana pembelajaran 3M yang saya ketahui semuanya sudah saya jelaskan dan semuanya sudah saya rangkum dalam sebuah bahan berbentuk PPT slide. Harapannya saya dapat memberikan manfaat kepada kalian semua yang melihat video saya ataupun mendengarkan penjelasannya. Kelas C, dan saya ucapkan terima kasih apabila dalam
penyampaiannya kurang ataupun banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.